teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama kami dari Timor Bercerita. Gimana guys kabarnya? Asik. Selama ini kan kita sudah pernah kabar ya kan, kabar. Kita harus sering-sering tanya nih. Siapa tahu mereka bisa jawab. Jawabnya dalam hati saja. Jawab di komen bisa. Semoga kita berharap semua yang nonton dalam keadaan yang baik, sehat-sehat, penuh sukacita ya. Apalagi hari ini kita syuting di hari Minggu, Sunday. Ya, happy Sunday ya buat teman-teman yang merayakan, dan juga selamat istirahat karena besok hari Senin. Iya, besok kita akan mulai kerja untuk yang kerja. Jangan mengingatkan. Jadi sekarang kita mau bahas apa teman-teman? Kita mau bahas soal pencarian kosan. Karena sebagai anak kosan kita menyadari betul struggle-nya kita waktu pertama kali kita cari kosan, dari sisi kenyamanannya, dari sisi budgetnya, dari sisi lokasinya, itu semua tuh penting. Siapa tahu di sharing-sharing kita ini ada manfaatnya buat teman-teman semuanya. Teman-teman yang mungkin mau ke Jakarta bingung gimana caranya di kos gitu loh, kayak apakah di Jakarta tuh ada aplikasinya gitu yang bisa mempermudah, ya mereka juga bisa lihat dulu kan, jadi jangan sampai mereka kaget kayak udah ngeliat di gambar semuanya oke, pas datang zong. Jadi kita akan kasih kayak tips-tips lah, tips, versi kita ya, versi kita gimana caranya untuk nyari kos di Jakarta. Yang mana sebenarnya ini sudah terbukti terbukti gitu, karena kosan yang kita cari, kos yang kita pakai saat ini tuh kan overall sudah nyaman versi kita masing-masing ya. Oke. Kita mulai aja ya. Mulai saja ya guys. Tapi sebelum itu mungkin kasih tahu dulu Cantika ngekosnya di daerah mana. Kayak orang Sebosan. Sebosan nih, Suntar, Grogol, Cengkareng. Okay. Jadi biaya kosnya itu juga beda-beda karena kan lokasi semakin di pusat Jakarta itu biaya kosnya akan semakin mahal karena kan tergantung daerah lokasi kalau di strategis pusat strategi bisnisnya biasanya kalau yang dekat dengan mall, dekat dengan tempat kerja kayak SCBD gitu pasti harga kosnya itu akan lebih mahal dibanding daerah-daerah yang kayak di samping. Yes, benar sekali. Oke, mungkin langsung mulai kali ya. Langsung saja. Ini kita mau sharing dulu hal-hal yang harus diperhatikan sebelum memilih kos gitu. Sebenarnya hal pertama yang harus diperhatikan kalau versi saya sih budget sih. Sama dulu sih. Sama yang harga berapa? Budget. Benar. Nanti yang lain-lain tinggal ngikutin. Karena benar. Ini di antara semua yang paling penting itu budget. Karena kalau lu setahu lu mau budgetnya segini, berarti dari budget lu bisa tahu lu mau kos di daerah mana, mau di mana. Karena aplikasi kos itu juga sebenarnya kan di situ ada pilihan budget yang diinginkan, rentang harga kan. Nah, di situ dari budget kita bisa pilih rentang harga yang kita mau itu berapa. Oke, jadi yang pertama itu adalah budget. Kita mau berapa budget? Tapi budget pun sebenarnya harus realistis ya, karena kayak misalkan lu mau cari kosan yang senyaman mungkin di Jakarta, tapi lu kayak budget misalkan 500.000, agak susah sih carinya. Mungkin lu bisa, tapi itu jarak. Jadi kembali lagi, kalau lu mau dapet 500.000 dengan tuh, misalnya lu kalau budget lu mau fasilitasnya oke 500.000, berarti lu akan jaraknya itu 1 jam mungkin. Mungkin lu di Cikarang atau mungkin lu daerah mana yang biasanya sih daerah yang ujung-ujung gitu loh, misalnya kayak Jakarta, kalau kayak Jakarta Barat misalnya di ujung gitu. Berarti lu paling budget. Yang kedua lokasi yang mau di mana ideal gitu. Ya itu balik lagi jarak. Misalnya lu cari kos yang dekat dengan kantor gitu kan. Kan ada orang yang, kalau saya pengalaman maksudnya saya cari kos yang dekat dengan kantor, jadi tidak susah untuk pagi-pagi harus butuh waktu yang lebih lama untuk ke kos gitu loh, ke kantor gitu loh. Jarak sih, yang pertama kan budget juga jarak, terus lokasi. Jadi kalau lu tentukan lu mau budget berapa nih, 1 juta, berarti setelah itu lu mulai cari lagi nih jarak yang paling dekat dengan lu budget itu yang mana, kos-kos yang mana. Terus setelah lu dapet jarak, kan udah banyak pilihan tuh yang paling nyaman, lokasinya tuh kayak aman. Jangan sampai walaupun jaraknya deket tapi yang di
dalam gang-gang gang banget yang- gitu loh ya. Kurangnya, maksudnya kurang oke lah buat kita cewek kan, kita kadang-kadang pulang malam kan, jadi safety itu juga harus kita pikirkan. Terus ya nyaman lah di dalam, setidaknya kita kan kerja kan capek kan. Iya, Jadi jadi pulang juga kadang kan kayak pulang malam gitu takut kan. Terus juga yang ketiga, bandingkan harga beserta fasilitas. Kadang kalau misalnya kayak kos yang misalnya dia punya harga 1,5, tapi karena dia itu di lokasi yang apa ya, bagus strategis, fasilitas itu sebenarnya sama dengan kayak lu di kos yang harga lebih murah tapi jaraknya fasilitas tidak sama, tahu fasilitasnya. Oh, iya. sama gitu kan. Kayak contoh ya, jujur di misalnya daerah Jakpus ini ya, kayak daerah-daerah sini di Tanah Abang gitu, itu kan itu dekat lokasi perkantoran yang si ini apa sih namanya, Sudirman gitu kan. Nah itu tuh fasilitasnya biasa aja. tapi harga kosnya tuh bisa 1,9. Iya. Karena dia Karena menjual lokasi. lokasi kan, dia menjual lokasi strategis gitu. Iya. Jadi pintar-pintarnya lu, Oh iya. lu mau pilih yang mana nih? Fasilitas juga penting kan, lu mau pilih yang mana? Jadi lu bandingkan lah, kayak kira-kira lebih efisien mana nih, kan sesuaikan sama budget kan. Lu budgetnya segini, berarti lu mau prioritaskan apa? Fasilitas atau lu mau jarak? Harus memilih salah satu dia untuk Karena lu kalau mau yang dua-duanya oke, pasti ya lu budget lu harus naikkan lagi. bener sih, bener. Karena kalau Sony mungkin lah, maksudnya kayak kita realistis aja lah, Sony mungkin dapat kos yang Semuanya harganya semuanya kayak harganya super murah, fasilitas bagus, semua jarak juga bagus tuh agak jarang. Karena kan kemana ya, kita kan kota kapitalisme ya, orang kan pasti cari cuan gitu loh. Jadi kalau orang yang punya lokasi bagus, fasilitas bagus, pasti dia akan sesuaikan harganya tuh dengan itu. Rata-rata kalau misalnya lokasi oke, fasilitas oke, jarak, maksudnya kayak di lingkungan yang oke, itu tuh di atas 3 juta. Yang saya pernah lihat sih, iya. maksudnya di atas segitu. Kalau yang di bawah, Iyalah. iya, di bawah 1 juta, maksudnya di bawah 1.500.000 tuh Biasanya fasilitasnya kurang, kurang, Ya lokasinya standar lokasinya lah, sih. standar sih. sebenarnya paling banyak sih lokasi ya. tergantung lu mau toleransi yang mana, prioritas lu yang mana. Kalau it's okay dengan budget yang tinggi, tapi ya lu dapat fasilitas sesuai yang lu mau, ya sudah silahkan. Tapi kalau lu mau betul-betul strict sama budget dan lu akhirnya mengalah dengan fasilitasnya, ya itu juga tergantung keputusan ya. Terus yang keempat, cari tahu peraturan kos. Iya sih, kita harus, Banyak sih peraturan kos. karena ada kosnya tuh yang kamu bebas banget kan, maksudnya yang kayak yang kos cowok cewek yang- Kalau campur sih biasanya bebas Iya, ya. tapi bebasnya tuh walaupun bebas tetap ada aturan gitu loh, kayak cowok hanya boleh menginap kan, tetap ada kayak kos-kos yang oke tuh walaupun dia cowok cewek, tapi tetap ada aturan cowok tidak boleh menginap. Soalnya kan Jakarta kan kota metropolitan ya, maksudnya ya kita bukan orang baik ya, tapi setidaknya kita kayak jangan sampai lah kayak gitu-gitu. Jadi nyari kos tuh yang jelas peraturannya, kayak maksudnya cowok misalkan Kayak bertamu cuma sampai jam 10 malam. Terus kayak cowok tidak boleh menginap di kamar, kalau tidak boleh menginap di tempat yang berlawanan jenis gitu loh, kayak cowok tidak boleh menginap di cewek, terus kayak ada yang cewek juga cowoknya nggak boleh menginap. Itu pertama. Terus ada juga tuh kalau peraturan kos misalnya teman sesama jenis nginap. Misalnya kayak dikasih peraturan maksimal tuh cuma boleh nginap sehari. Kalau lebih dari sehari dikenakan charge gitu. Iya benar. Banyak sih, banyak Iya. kos yang begitu. Karena kalau Jakarta semua cuan ya, pasti semua diuangkan. Jadi kayak banyak yang termasuk saya punya kos sendiri sama itu lebih dari 2 hari itu dikenakan charge semalam tuh 100.000. Oh mahal ya, itu 50.000 doang sih. Kalau satu kos tuh kita ada maksimal, jadi kita maksimal itu per bulan. Jadi ke 1 bulan itu punya maksimal 3 kali ada orang yang boleh menginap. Kalau lu udah 3 hari itu 50.000 per malam. Tapi itu juga harus yang sesama jenis Ya, harus itu atau keluarga. Kalau keluarga pun itu harus ini kasih tunjuk KTP dan surat vaksin. Jadi memang agak strict sih. Cuman yang itu lebih aman kan, jadi kita orang tua juga tenang kita kos di situ. itu sih rata-rata peraturan kosnya begitu ya. Jam malam, terus kayak masak dapur lu boleh masak apa kan sekos juga gitu. Kayak ada Oh iya, itu fasilitas keterbatasan. Kalau mau masak harus bayar patungan gas. Oh, Itu kan ada termasuk kayak gitu. peraturan kan. Oh iya. Terus apa lagi ya? Oh iya Kayak sih. Sudah terus banyak sih sebenarnya peraturan
turun kos itu. Berarti kita coba sharingkan dari ini ya, pengalaman kita ya Itu masing-masing terakhir ya. Put, apa namanya, kayak kos di Jakarta tuh mungkin beda dengan kos-kos di daerah lain sih. Kalau Kenapa? kos di daerah lain tuh mungkin kita masuk tuh cuma perlu bayar 1 bulan kan. Mm-mm. Kalau di Jakarta pengalamannya saya sih, lu harus deposit untuk kayak tanda jadi gitu loh. Depositnya itu 1 bulan kos. Jadi sebelum masuk itu lu bayar deposit dulu 1 bulan plus uang kos 1 bulan. Dan deposit itu dikembalikan saat lu keluar nanti. Jadi kayak bukan yang kita masuk terus bisa dikembalikan. Dikembalikannya itu setelah kita mau keluar, dan itu akan dipotong kalau sampai Ada kerusakan. ada di kos. kerusakan. Jadi kayak lu kerusakan kayak mungkin lemari tiba-tiba yang ada gang-gangnya terus lepas, berarti nanti lu ditagih, atau mungkin temboknya kotor akan dipotong dengan lebih deposit. Dan kita tuh kayaknya di Jakarta semua kayak gitu deh. Kalian ada deposit gitu? Tidak ada. Enak. Ya, mungkin tergantung sih kalau misalkan kosannya udah punya nama dan mungkin itu setara dengan dia punya keamanan, kenyamanan. Kalau saya sih satu teman sih banyak sih yang deposit gitu. Kos terus juga bukan kos sih, apartemen, lebih ke apartemen. Nah, banyak kalau yang apartemen deposit. pasti. Kalau apartemen, coba kalau kos tuh mungkin ya memang tidak terlalu banyak sih. Kalau saya harus ada deposit, itu juga kaget sih. Soalnya kan selama ini waktu kuliah kan tidak pernah ada itu kan. Jadi kalau kamu mau kos harus punya budget lebih. Jangan sampai lu bawa budget itu pas-pas gitu loh. Karena lu bawa bayar deposit aja 1 juta lebih kan. Uang kos 1 juta lebih. Lumayan kan. kalau Itu lu sambil sebenarnya punya deposit budget. itu biar lu tidak kasih rusak fasilitas kos gitu loh. Tidak kasih Ya, rusak fasilitas. karena kan lu kalau di kos itu kan lu juga harus menjaga kan, jangan yang kayak lu bebas. Kita akan share pengalaman masing-masing kita kan kita udah tahu nih tips-tips cari kos di Jakarta gimana. Kita akan share pengalaman kita masing-masing. Dari siapa? Shantika dulu kali ya. Dari saya. Iya. Oke. Jadi kalau saya Pertama kali cari kos itu dapat dari mana? Cari dari mana? ya kalau saya memang waktu pengalaman cari kos sampai ketemu yang di Sunter ini sudah direct langsung ke Jakartanya, karena waktu itu kan saya masih di Kalimantan dan dikasih waktu kayak kurang lebih kayak kurang dari sebulan untuk cari kosan di Jakarta, sedangkan lu memang sudah bisa ke Jakartanya langsung, jadi lu memang harus cari secara online gitu loh tempat tinggal tempat tinggal terlebih dahulu. Nah terus dan tidak ada yang bisa bantu sih, maksudnya lu mau ngarepin siapa, akhirnya kan di zaman teknologi yang seperti ini akhirnya kita memanfaatkan beberapa situs-situs yang kayak sering dipakai orang-orang untuk cari kosan. Kayak Lu pertama ada, kalau saya sih dari Mami Kos ya, kayaknya sih selain Mami Kos belum, kalau saya sih belum tahu ada situs yang lain. Nah kalau dari Mami Kos itu memang ada beberapa pilihan kan. Yang pertama sih yang jelas tentukan menetapkan soft budget dulu. Soft budget tuh waktu itu memang di angka 1,5 ya, kalau lu mau naik di atas ya kayak 200-an masih oke. Cuman kalau bisa di 1,5 gitu kan. Maksimal ya? Iya. Soalnya kan maksudnya di Kalimantan pun saya punya kosan juga harganya segitu. Maksudnya kalau mau naik pun jangan yang terlalu tinggi gitu loh. Dengan 1,5 tuh saya berpikir fasilitasnya juga sudah oke gitu. Terus dan tidak terlalu buruk gitu lah. Tapi kalau misalkan di atas itu kayaknya jangan dulu deh, maksudnya Biar kan kita juga juga, masih ini kan butuh macam-macam savingnya lah juga kebutuhan. banyak. Jadi Nah, kita akhirnya ada dengan prioritas lah. akhirnya kita saya dengan bermodalkan budget yang sudah ditetapkan, cari, terus kan ada beberapa pilihan tuh di situ. Jadi kalau dari Mami Kos sebenarnya mereka pasti menunjukkan foto-foto terbaik gitu kan. Iya. Nah tapi dari foto-foto itu tuh kan sebenarnya bisa kadang tuh ada yang benar, Penipuan. kadang ada yang tidak gitu loh. Jadi kita Iya, benar-benar iya. harus kayak teliti gitu loh, lihat fotonya. Dan mungkin tipsnya juga adalah kita mencari referensi dari teman-teman yang sudah tinggal terlebih dahulu di daerah itu, ataupun yang lagi tinggal di kosan tidak di kawasan itu gitu loh. Itu lebih baik lagi malah kalau misalkan dia bisa bantuin cari kamu Iya, bantu kosan. survei lah, bantu survei. Itu lebih baik lagi, tapi posisinya karena waktu itu tuh covid lagi lagi marak-maraknya lah di Itu Jakarta. 2021 ya? 2021 dan itu tuh kesininya 2021. dan itu pertengahan kayak Agustus. Oh iya, yang waktu Covid itu lagi kan tinggi-tinggi banget jadi ya. iya Juli itu kan lagi merebaknya gitu kan.
Jadi tuh dari kantor pun tuh sudah mulai WFH itu kayak Indonesia tuh Jakarta pertama kali lockdown yang sampai 1 bulanan, 2 bulanan ya kalau nggak salah waktu itu. Jadi memang keterbatasan untuk cari kosannya itu minim gitu loh. Akhirnya sudah dengan bermodalkan mami kos itu, terus cari referensi, dibantu teman, budgetnya oke, ya sudah dengan fasilitasnya juga kan, maksudnya dengan sebegitu banyaknya pilihan kan lu akhirnya lihat mana fasilitas yang paling oke. Terus apalagi ya, lokasinya juga, dan lu lihat lingkungan. Kalau satu yang penting sebenarnya kalau daerah Sunter sendiri itu lokasinya lumayan ya, maksudnya agak strategis karena dekat tempat makanan. Terus kalau bisa sih cari yang lingkungannya tuh apa ya, kayak bersih gitu loh. Kalau bisa yang bisa kayak bisa lari pagi, jogging gitu loh. Anak olahraga pokoknya. Jadi kalau misalkan saya bisa kayak di kosan yang lingkungannya agak sumpek gitu loh, kayak itu kayaknya saya juga akan stres sih. Terus saya juga yang pertama tuh sebenarnya pengennya yang ada jendela kamarnya. Tapi waktu pertama kali tuh susah Bun kalau cari di Sunter ya, waktu Sunter di daerah lain Rata-rata sih susah sih kalau yang cari ya, dengan yang apalagi yang dengan budget segitu. Iya, dengan budget segitu ya, maksudnya dapat tapi pasti budgetnya itu akan di atas. Iya, akhirnya sih pilih kosan saya yang pertama itu dibantu sama Oma juga waktu itu. Ada kenalan. Iya, ada kenalan juga. Meskipun kosannya kedua juga bantuan Oma, tapi at least dari bantuan Oma kan kita tahu nama kosannya apa, terus kita searching. Karena biasanya mostly kosan di Jakarta itu semuanya sudah ada di web atau di internet, tinggal searching saja nama kosannya. Dan kita bisa lihat kayak dari review orang-orangnya. Terus lu bisa deal apa tidak dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Kalau saya dari sisi fasilitas semuanya oke, kayak ada kamar mandi dalam, AC, terus ya tempat tidur, wifi segala macam. Dulunya ada dapur kayak gitu. Cuman ya kalau misalkan ya paling itu sih, apalagi ya selama di Jakarta lu sudah pindah kos berapa kali? Ini kosan kedua sih. Oh, berarti lu sempat kesini kos 1 terus lu pindah. Karena budget yang pertama itu budgetnya di atas Jauh. estimasi gitu loh. Nah karena saya balik lagi, itu kan maksudnya memang ya tidak ada pilihan lagi gitu, karena waktu itu buru-buru, terus memang lu tidak bisa cari sendiri kan. Jadi ya udah apa yang ada dulu, terus akhirnya selama sudah 2 bulan di Jakarta baru bisa kayak survei sendiri kosan. Baru dia dapat yang ini juga. Yang sesuai ya, yang bikin betah lah. Yang sesuai dengan semuanya ya, budget, jarak, fasilitas, semuanya. Dan lingkungan juga sih, karena itu di lingkungan perumahan yang kayak dijaga satpam juga kan. Terus kayak lumayan rapi, asri gitu loh. Jadi lu selalu bikin stres dan ada jendelanya. Itu yang saya paling cari sih. Abadi Putri tuh highlightnya di jendela ya. Jendela terus kenalan di jendela juga. Pokoknya lingkungan itu harus yang kayak bikin jadi kalau soalnya pusing, stres gitu loh. Bisa healing lah Kalau lu lagi pusing, lu bisa buka jendela terus lihat matahari terbenam ya, kayak memandang bersinar cerah seperti matahari di belakang yang mau tenggelam. Iya. Oke, berarti Putri kasih satu tips cari kos dari aplikasi Mami Kos. Sekarang masih mau sharing lagi? Oke. Sekarang lanjut ke siapa? Saya. Oke. Kalau saya tuh pertama kali datang ke Jakarta masih nebeng di Sapunya Kawan. Setelah itu sebenarnya mau kos karena saya lihat Sapunya Kawan tuh kosnya tuh benar-benar yang kayak 750, tapi fasilitasnya oke menurut saya. Cuma bedanya kayak kamar mandi luar, tapi kayak kebersihan, terus juga lokasi strategis, itu semua tuh sangat strategis di Tanjung Duren. Tanjung Duren kan belakang apa namanya? Central Park. Ukrida kan? Iya, Ukrida. Central Park kan benar-benar strategis kan. Dekat mall, Cuma karena saking budgetnya pas, terus strategis, full. Jadi saya tidak bisa ngekos di situ. Akhirnya saya cari. Nah, waktu itu saya carinya tuh di aplikasi OLX. OLX bisa untuk kos? Bisa. Jadi tuh itu barang bekas ya? Iya. Jadi tuh OLX tuh dia ada beberapa pilihan kan. Ada pilihan tuh kayak misalnya lu mau cari kos, cari apartemen, mobil apa segala macam. Nah, saya tuh pas lihat di situ tuh Indekos ya, pokoknya Indekos. Nah, di situ tuh bagusnya OLX itu dia biasanya tuh mempromosikan kos-kos yang baru. Kos yang baru dibuka gitu. Nah, saya selama di Jakarta tuh 3 kali pindah. Lama banget juga ya? 3 kali pindah kos. Nah, semua itu saya cari di OLX.
Nah, dan dapat di OLX tuh kosan yang baru semua, maksudnya baru dibangun semua. Nah, yang pasti yang pertama yang saya highlight, apa yang saya cari menurut aku tuh yang budget juga, sesuai budget kan, sesuai budget. Nah, setelah budget ya itu lokasinya strategis atau tidak. Cuma waktu pertama kali tuh saya cuma pikirnya di budget. Saya cuma pikirnya di budget. Kenapa? Karena saya mikirnya tuh kayak ini murah nih. Tapi saya tidak pikir lokasi ternyata tuh jauh. Karena waktu itu saya ngekosnya di Kemayoran. Gila. Ngekosnya di Kemayoran. Kerjanya di ini apa sih? Bundaran Hi apa? Sudirman. Sangat jauh. Dan itu saya cuma pikir karena oke, kos harga murah, saya bisa naik KRL dan busway. Tapi ternyata maksudnya yang kita pikirkan cuma harga budget yang murah, ternyata lokasinya tuh jauh dan bikin capek. Meskipun lo punya transportasinya tuh murah, tapi capek di jalan. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk cari kos yang baru. Nah, cari kos yang baru. Kebetulan pas waktu itu juga saya pindah kerja kan, dari Sudirman pindah ke Pluit. Nah, pindah ke Pluit itu saya cari lagi sama juga di OLX. Nah, di OLX itu mungkin lagi beruntungnya dapat yang sesuai budget, terus juga lokasinya juga kayak tidak terlalu jauh dari kantor, kayak cuma 8 menit pakai Gojek itu tuh langsung nyampe kantor. Nah, jadi tuh saya cari itu dengan pertama budgetnya sesuai gitu. Terus juga dengan budget segitu itu tuh bisa dapat fasilitas yang oke. Yang oke tuh kayak misalnya di dalamnya ada AC, ada kamar mandi dalam, terus juga kebersihannya tuh terjamin, maksudnya kayak mbak tuh suka bersihin kos gitu-gitu. Ada servisnya, iya, kebersihan, terus juga keamanan dan misalnya teman-teman datang juga tidak banyak yang harus kayak teman-teman tidak boleh ini, tidak boleh itu. Sebenarnya aman sih, cuma tidak boleh nginap lebih dari 2 hari. Nah, jadi tuh ini kos terlama dari benar-benar pertama pindah ke Pluit itu April 2019 sampai sekarang saya masih di kos. Berarti memang udah pas di hati ya? Sangat, maksudnya benar-benar serak dengan saya. Semuanya sudah oke, makanya saya pilih. Dan yang menurut saya penting juga sih, WC-nya harus bersih. Kalau saya ya, toiletnya harus bersih. Saya boleh cerita lagi soalnya sih. Boleh. Sewaktu saya di Kalimantan, itu kan saya susah sekali bukan susu. Tapi tidak ada sih selain tindakan itu. Dan nangis terus Satu-satunya. Akhirnya saya 2 tahun tuh saya bertahan dengan itu kok. Itu. Ini sih gara-gara itu benar-benar susah sih kayak